Kalian gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan, perang berskala besar akhirnya terjadi di Istana Surga. Sesuai janji, para dewa masih belum bertindak. Apakah surga menjadi tempat penentu masa depan Asura? Asura yang brutal dan pemberani. Masa depan akan ditentukan oleh siapa yang terkuat. Karena sejak zaman kuno, dewa dan Asura terus berperang. Di saat bersamaan, Asura saling bertarung terus-menerus. Hal itu jugalah yang menjadi syarat kelahiran Raja Asura. Raja Tangisan Vimalacitra adalah raja tertua Asura. Vimalacitra adalah raja kuno Asura yang terusir dari surga. Pada periode panjang penuh kekacauan, terpilihlah 3 raja terkuat bangsa Asura, Vimalacitra, Bandi, dan Karakanta. Di bawah para raja itu, bangsa Asura sangatlah ditakuti. Namun, 3 raja itu teruslah berperang, hingga bangsa Asura semakin kuat. Dan muncullah era lahirnya Raja keempat. Dia tidak terkalahkan, membunuh seluruh kesatria penantang yang tidak terhitung jumlahnya, hingga mencapai puncaknya, dan dia adalah Sang Raja Gila Luohu. Hari ini dia berjuang menantang ketiga raja untuk menentukan Raja Asura yang paling kuat. Dan cerita pun dibawa ke saat ini, di mana Raja Rahu sedang menghajar Raja Bandi. Di sana terlihat Raja Bandi pun terkena serangan telak hingga terpental. Dia pun berkata, Raja Rahu telah berkhianat. Dia muncul dari formasi surgawi. Namun Raja Rahu pun meminta Bandi untuk tidak banyak bicara, karena itu semua tidak penting. Dan Raja Bandi pun tidak tinggal diam. Dia akan mengalahkan sang pengkhianat katanya. Dia pun mengeluarkan asam beracun Asura dari mulutnya. Asam itu sangatlah berbahaya. Raja Rahu pun terkena serangan itu dan tubuhnya sangat kepanasan. Dia terbakar oleh racun itu. Raja Bandi pun berkata racunnya akan melelehkan Raja Rahu hingga ke tulangnya. Jiwanya juga akan musnah terbakar. Dia pun sangat kesal serta berkata lagi pengkhianat Asura juga harus merasakan sakit lebih dalam. Dia pun membanting Raja Rahu ke tanah hingga dampaknya sangatlah besar. Para prajurit Asura itu pun mengatakan itu adalah hantaman yang sangat mematikan. Pasti Raja Rahu akan mati terkena serangan itu. Lalu para prajurit Raja Rahu pun datang membantunya. Mereka pun menyerbu pasukan Raja Bandi. Dan terjadilah pertempuran yang tidak bisa dihindari lagi. Raja Bandi pun sangat kesal dan dia mengeluarkan racun-racunnya untuk menyerang para prajurit dari Raja Rahu. Racun itu pun sangatlah dahsyat hingga para prajurit dan para prajurit dari Raja Rahu pun menghindari racun itu. Karena jika terkena racun itu, dalam sekejap tubuhnya akan berubah menjadi tulang belulang. Namun tiba-tiba Raja Rahu ternyata belumlah mati. Dia bangkit lagi dengan membawa pedangnya. Dia pun berkata kalau serangan seperti itu tidak akan menekannya. Bandi terlalu meremehkannya. Lalu Raja Rahu pun loncat dan menyerang Raja Bandi. Namun sayangnya cerita pun dibawa ke Istana Surga. Di sana sedang diberitakan Raja Gila dan Raja Kesedihan Bandi telah berperang terbuka. Mereka bentrok di gerbang utara. Seluruh prajurit surga bertahan di sepanjang benteng. Raja Karakanta dan Raja Vimalacitra menyerang gerbang timur dan selatan.
Mereka sedang bertahan sekuat tenaga untuk melawan. Disitian pun berkata, teruslah melaporkan perkembangan situasi apapun yang terjadi. Dan mengingatkan apapun yang terjadi, jangan sampai prajurit keluar benteng dan ikut campur. Dan terlihat Raja Istana Barat pun menyetujui itu karena mereka tidak boleh percaya pada Asura. Sedangkan Raja Timur berkata, tapi dengan bantuan Raja Gila, mereka tidak akan rugi. Namun Raja Barat pun berpendapat, medan perangnya di Istana Surga. Pastilah Istana Surga rugi. Mereka melewatkan bertemu musuh. Dan jika Raja Gila gagal, situasi akan semakin buruk. Namun Gotama berkata, di sana dia cukup yakin pada Raja Gila. Bagaimana menurut Guandin? Guandin pun juga yakin pada Raja Gila karena dia pernah menghadapinya dan itu membuat Raja Istana Barat kesal. Dan tiba-tiba datanglah salah satu prajurit untuk melapor. Dilaporkan di posisi gerbang utara Raja Gila berhasil. Raja Bandi telah dipenggal. Wow, gila. Berita itu pun membuat para tetua kaget karena peperangan baru saja dimulai. Raja Gila berhasil mengalahkan Raja Bandi dengan cepat. Disitian pun mengatakan itu adalah kekuatan yang sangat besar. Dan cerita pun dibawa kembali ke sisi Raja Rahu dan Raja Bandi bertarung. Di sana terlihat Raja Bandi telah dipenggal kepalanya dengan kedahsyatan pedang dari Raja Rahu. Dan terlihat Raja Bandi pun tidak menyangka karena dirinya telah dikalahkan oleh Raja Rahu, di mana Raja Rahu adalah raja baru. Lalu kepala Bandi pun diambil oleh Raja Rahu. Dia berkata kepalanya akan jadi koleksinya dan selalu bersamanya. Dia tidak akan kesepian. Karakanta dan Wimala Citra juga akan menemaninya. Bandi pun yang palanya sudah terpenggal masih bisa berbicara. Dia berkata, Raja Rahu terlalu sombong. Dia akan menunggunya di neraka. Lalu Raja Rahu pun hanya berkata, selamat bertemu lagi, selamat tinggal, jadilah bintang di langit. Dan itu pun membuat kemenangan Raja Rahu dan para prajuritnya pun sangat senang. Karena Raja Gila Rahu memenangkan pertempuran itu. Sedangkan para prajurit Raja Bandi bingung apa yang harus dia lakukan. Apakah terus perang atau tidak? Karena rajanya telah menjadi bintang di langit. Dan akhirnya para prajurit Raja Bandi pun mengakui kehebatan Raja Gila. Mereka pun bergabung dengan Raja Gila Rahu. Mereka tunduk dengan kekuatan dari Raja Rahu. Mereka hanya mengikuti yang paling kuat. Dengan semua itu, Raja Gila telah mengambil alih panji kekuasaan dari Raja Bandi. Tanpa henti, segera menuju gerbang timur dan menantang Raja Asura berikutnya, yaitu Raja Karakanta dan Raja Keputusasaan. Lalu Raja Karakanta pun sadar kenapa tentara surgawi terus ditarik mundur. Itu semua karena memancing posisi mereka untuk maju. Tapi itu adalah sebuah kesalahan. Raja Karakanta pun berkata, Raja Rahu telah berdiri di sisi para dewa. Dan sejak kapan dia jadi bawahan para dewa? Raja Rahu pun berkata kalau Karakanta telah salah. Dia bisa melihat sendiri tidak ada dewa yang ikut campur. Ini adalah keputusan dari Raja Asura. Karakanta pun berkata, Raja Rahu sangat licik. Bagaimanapun, dia dan dewa bersepakat. Mereka tidak menyerangnya. Caranya cukup mengecewakan katanya. Dan Raja Rahu pun hanya menanyakan perasaan Karakanta. Dia pun juga meminta untuk persiapkan saja kepala Karakanta untuknya, seperti Bandi yang telah digantung kepalanya di samping tubuh dari Raja Rahu. Dan Karakanta pun berkata,
Raja Rahu telah lupa karena racun dari Raja Bandi telah melemahkannya. Dia pun langsung menyerang Raja Rahu dengan senjatanya. Dan sayangnya cerita pun dibawa ke sisi Istana Surga lagi. Di sana diberitakan kalau Raja Rahu telah membunuh Raja Bandi. Dia langsung menuju gerbang timur saat ini. Di sana dia berhadapan dengan Raja Karakanta. Padahal Raja Bandi sangat kuat, tapi seperti kalah dengan mudah. Dan Gautama pun juga tidak menyangka dia segera ke timur. Tampaknya antisipasi kedua raja bergabung. Lalu para tetua pun membiarkan mereka untuk berperang karena itu tidaklah buruk. Sedangkan menurut Disitian, situasi di sana tampaknya cukup bagus. Raja Rahu bisa melakukan itu. Sang Raja Istana Barat pun berkata pada Kaisar kalau itu tidak pantas. Asura selalu liar. Dan Kaisar pun berpendapat Raja Gila Rahu sekutu khusus mereka. Dia tidaklah liar. Untuk sementara gerbang utara sedikit longgar. Prajurit surga cukup leluasa bergerak ke sisi berikutnya. Menahan serangan Raja Vimala Citra guna mencegah pertemuan antar raja di gerbang timur. Tapi ini adalah pertama kalinya surga dan Asura bekerja sama. Dia pun bertanya pada Gautama bagaimana Karakanta menurutnya. Gautama pun menjelaskan kali ini kedua raja bersifat ofensif dan cepat. Namun Raja Gila juga pasti terluka. Karakanta menggunakan segala macam senjata juga memiliki perhitungan yang luar biasa. Dia tidak membuat kesalahan sampai dia mencapai gerbang timur. Dia Asura yang tidak terkalahkan, tenang dan kejam. Jika itu dia, maka pasti melihat luka Raja Gila Rahu, lalu menyerang titik terlemahnya untuk memperparah hal itu. Guan Yin pun berpendapat raja itu memang sulit dihadapi, sedangkan Raja Istana Barat berkata, kalau begitu, jika keduanya terluka parah, langsung bunuh saja. Namun Raja Istana Timur memintanya untuk menahan ucapannya, sedangkan sang Kaisar hanya meminta mereka untuk siaga. Jika Raja Gila gagal, dewa segera maju berperang menghadapi para Raja Asura. Setidaknya satu raja telah terkalahkan. Dan tiba-tiba ada laporan dari gerbang timur. Ternyata Raja Gila Rahu memenggal Raja Karakanta. Seluruh tentara Asura di bawahnya langsung ikut menyerah. Berita itu pun sangatlah besar karena membuat seisi istana kaget. Dan cerita pun dibawa kembali ke tempat Raja Gila Rahu berperang. Dia pun memegang kepala dari Raja Karakanta dengan seisi tubuhnya yang dipenuhi tusukan senjata Karakanta. Tubuh Raja Rahu pun sangat terluka parah dan dia berkata Bandi dan Karakanta mereka pantas menjadi bintang di langit karena mereka lemah. Dan saat ini dia menantang Raja terlahir Vimala Citra. Namun sayangnya cerita pun selesai dan harus dilanjut ke video selanjutnya kawan. Ceritanya sangat menarik kali ini. Terima kasih untuk like dan subscribe kalian, dan sampai jumpa.